Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmadayanti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan kepada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, yaitu tema hiburan, dapat ditinjau dari mata pelajaran seperti IPS, IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Pembelajaran tematik menyediakan keleluasaan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan. Keuntungan pembelajaran tematik. Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersedianya waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Yang kedua, hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan tempat dinding kelas. Yang keempat, guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, ataupun topik dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar. Yang kedua, menghilangkan batas semua antar bagian-bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. Yang ketiga, menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan. Yang keempat, merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas. Yang kelima, membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu landasan filosofis, meliputi landasan progresivisme, konstruktivisme, humanisme. Yang kedua yaitu landasan psikologis, dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Cara merancang pembelajaran tematik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran tematik, yaitu yang pertama yaitu memilih tema, mengorganisasi tema, mengumpulkan bahan dan sumber, merancang kegiatan dan proyek, dan mengimplementasikan satuan pelajaran. Dalam menentukan tema yang bermakna, kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan pemikiran konseptual, pengembangan keterampilan dan sikap, sumber belajar, hasil belajar yang terukur dan terbukti, kesinambungan tema, kebutuhan siswa, keseimbangan pemilihan tema, serta aksi nyata. Langkah merancang pembelajaran tematik integratif yaitu topik untuk pembelajaran tematik dapat berasal dari beberapa sumber, mengorganisasikan tema, mengumpulkan bahan dan sumber, mendesain rencana pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan atau awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Selanjutnya, mengimplementasikan pembelajaran tematik meliputi implikasi bagi guru, implikasi bagi siswa, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media.
implikasi terhadap pengaturan ruangan, implikasi terhadap pemilihan metode. Baiklah, itulah penjelasan materi mengenai perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.